Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Didal Ghifari. Saya berasal dari kelas 11 IK 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang rijal al-hadis. Baiklah, kita masuk ke materi. Pengertian rijal al-hadis. Ketika kita telah membuka buku kamus, maka kita dapat menemukan bahwa rijal al-hadis berasal dari kata yaitu rijal dan hadis. Rijal adalah bentuk jamak dari kata rajulun yang artinya orang laki-laki. Kemudian kata rijal dalam istilah hadis adalah orang yang menerima hadis dari seseorang dan menyampaikan hadis yang telah diterimanya kepada orang lain. 2. Syarat rijal al-hadis. Sebuah sanad hadis bisa dikatakan benar dari Nabi jika sanadnya sambung atau ittiyalas sanad, yaitu rangkaian sanad hadis yang saling bertemu antara murid dan guru mulai dari awal sanad atau sahabat jika hadisnya marfu sampai pada periwayat terakhir yang menuliskan atau membukukan hadis seperti Imam Bukhari. Oleh karenanya tidak dibenarkan suatu rangkaian sanad yang terputus, tidak diketahui dan tidak rijal al-hadis atau nama periwayat yang samar. Selain ittisal as-sanad, para rijal al-hadis seharus terpercaya atau siqah. Kata siqah adalah bahasa Arab yang arti kuat, rapat dan terpercaya. Rijal al-hadis yang bisa diterima riwayatnya atau rijal yang siqah harus meliputi syarat-syarat sebagai berikut. Adil artinya orang yang adil. Dalam konteks ini adalah orang yang memenuhi syarat-syarat berikut ini. 1. Muslim. 2. Sudah baligh, artinya ia adalah orang yang memuayyiz atau bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, perbuatan dosa dan perbuatan yang menghasilkan pahala. 3. Berakal sehat, artinya bukan orang gila, bukan orang yang mabuk, dan bukan juga orang yang terlalu fanatik terhadap golongan ketika ia menyampaikan hadis yang berisi tentang dalil yang mendukung golongan atau sebaliknya. 4. Tidak fasik, artinya ia tidak melakukan dosa besar atau sering melakukan dosa kecil. 5. Menjaga murah atau harga dirinya. Sebab-sebab periwayat hadis dikatakan tidak adil sehingga riwayatnya tidak bisa diterima adalah sebagai berikut. 1. Al-kizib atau bohong, artinya dia sering bohong dalam pembicaraan sehari-hari dan juga pernah membohongi riwayat hadis. 2. Al-muttahamu bi al-kizib, dianggap bohong, artinya ada dua kemungkinan. Pertama, dia sering bohong dalam ucapan sehari-hari namun tidak pernah diketemukan bahwa dia telah membohongkan hadis. Yang kedua, pernah meriwayatkan hadis sendirian dan hadisnya bertentangan dengan kaidah yang berlaku secara umum atau bertentangan dengan riwayat hadis yang lebih kuat. 3. Fasik, artinya dia sering melakukan perbuatan dosa kecil atau pernah melakukan perbuatan dosa besar. 4. Al-bid'ah atau cara ibadah yang baru yang tidak disyariatkan, artinya dia melakukan perbuatan bid'ah. 5. Al-jahalal atau bodoh atau tidak mengetahui, artinya dia orang yang tidak mengetahui tentang keadaan para periwayat hadis dan juga tidak mengetahui ajaran agama Islam. B. Dabit berasal dari bahasa Arab yang artinya kuat, tepat. Rijal al-hadis ada yang dabit fi al-kitabah, yaitu kuat menjaga tulisannya, dan dabit fi al-hifz, yaitu kuat dalam menjaga hafalannya. Adapun yang dimaksud dabit al-kitabah adalah kuat dalam menjaga tulisannya, dan sekiranya tulisan hadis yang dimilikinya dibutuhkan, dia bisa menunjukkan dengan cepat. Kemudian yang dimaksud dabit fi al-hifz adalah kuat menjaga hafalannya, dan sekiranya hafalan hadisnya dibutuhkan, dia bisa menunjukkan dengan cepat. Seandainya ada rijal yang rapi tulisannya dan menyimpan tulisannya di tempat yang sangat aman, namun ketika dibutuhkan hadisnya dia tidak bisa menunjukkan dengan cepat, orang semacam ini tidak bisa dikatakan dabit fi al-kitabah. Cacatnya periwayat hadis sebab tidak dabit adalah sebagai berikut. 1. Fahai al-khalat, kesalahan yang terlalu, artinya dia pernah meriwayatkan hadis dengan kesalahan yang fatal. 2. Sau al-hifi, hafalannya jelek atau tidak cerdas, artinya dia sering mengalami kesalahan dalam meriwayatkan hadis namun kesalahan itu tidak fatal. 3. Al-khaflah, pelupa atau pikun, dia sering lupa atau pikun. 4. Mukhalafah as-sighar, bertentangan dengan orang yang lebih sighar, artinya hadis yang diriwayatkan ternyata bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih sighar. C. Menjaga murah,
yaitu menjaga harga diri dengan cara berakhlak yang mulia dan menjauhi akhlak tercela. Suatu contoh, ada seseorang yang berpakaian celana jeans yang kumal dan mengenakan kaos dalam saja, kemudian dia berdiri ceramah di masjid. Apakah ada orang yang mempercayainya? Tentu tidak. 3. Gelar-gelar untuk rijal al-hadis. Para muhadisin mendapat julukan dari umat Islam atau mendapat gelar-gelar kultural sebagaimana berikut. 1. Al-musnid, yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya, baik ia mengetahuinya atau tidak. Musnid juga disebut dengan at-talih, al-mubtadi, dan ar-rawi. 2. Talib al-hadis, yaitu orang yang sedang menuntut hadis. 3. Al-hafiz. Untuk gelar ini ada beberapa pendapat, antara lain persamaan dari al-muhadis. Menurut mayoritas ahli hadis, al-hafiz lebih tinggi derajatnya daripada al-muhadis, dengan sekiranya mengetahui apa yang ada dalam tiap-tiap tingkatan itu lebih banyak dari apa yang diketahuinya. 4. Al-muhaddis. Untuk gelar ini ada beberapa pendapat, antara lain menurut muhaditsin mutaqaddimin, al-hafiz dan al-muhaddis itu searti. Menurut muhaddisin mutaakhirin, al-hafiz itu lebih khusus daripada al-muhaddis. 5. Al-hujjah, yaitu gelar keahlian bagi para imam yang sanggup menghafal 300.000 hadis, baik matan, sanad maupun perihal si periwayat tentang keadilannya, kecacatannya, dan biografinya atau riwayat hidupnya. 6. Al-hakim, yaitu orang yang mengetahui seluruh hadis yang pernah diriwayatkan, baik dari segi sanad maupun matan, jar, tercela, dan takdilnya, terpujinya. 7. Amirul Mukminin fi al-hadis. Julukan ini diberikan kepada orang yang populer pada masanya dalam bidang hafalan dan riwayat hadis, sehingga menjadi tokoh dan imam pada masanya. Julukan ini telah diberikan kepada orang-orang semisal Abdurrahman ibnu Abdillah ibnu Zakwan al-Madani, Abu Az-Zanad, Syu'bah ibnu Hajjaj, Sufyan al-Thawri, Imam Malik ibnu Anas, Imam Bukhari, dan lain-lain. Mereka merupakan imam-imam hadis terkemuka yang mendapat kesaksian imam-imam besar dan mayoritas umat mengenai keimanan mereka dan kedalaman mereka dalam bidang ini. 4. Tabaqah rijal al-hadis. Tabaqah menurut bahasa ialah suatu kaum yang memiliki kesamaan dalam suatu sifat. Sedangkan menurut muhadisin ialah tabaqah adalah suatu kaum yang hidup dalam satu masa dan memiliki keserupaan dalam umur dan sanad, yakni pengambilan hadis dari para guru seperti halnya tarik. Tabaqah juga bagian dari disiplin ilmu hadis yang berkenaan dengan keadaan periwayat hadis. Namun keadaan yang dimaksud dalam ilmu tabaqah adalah keadaan yang berupa persamaan para periwayat dalam sebuah urusan. Adapun urusan yang dimaksud antara lain bersamaan hidup dalam satu masa, B. bersamaan tentang umur, C. bersamaan tentang menerima hadis dari syekhnya, D. bersamaan tentang bertemu dengan syekhnya. Kadangkala para muhadisin menganggap bahwa kebersamaan dalam menimba ilmu hadis adalah cukup bisa dikatakan satu tabaqah, sebab pada umumnya mereka memiliki kesamaan dalam umur. Peneliti dan pengamat ilmu hadis sangat dituntut untuk mengetahui tahun kelahiran dan kematian setiap periwayat, murid-muridnya, dan guru-gurunya. Kategorisasi bagi seorang periwayat dalam suatu tabaqah bisa berbeda-beda, bergantung pada segi penilaian dan hal-hal yang mendasari kategorisasinya. Oleh karena itu seringkali dua orang periwayat dianggap berada dalam satu tabaqah karena memiliki kesamaan dalam satu segi, dan dianggap berada dalam tabaqah yang berlainan karena tidak memiliki kesamaan dalam segi lainnya. Anas bin Malik al-Ansari beserta sahabat junior lain akan berada di bawah sekian tabaqah Abu Bakar dan sejumlah sahabat senior bila dilihat dari segi waktu mereka masuk Islam. Namun mereka dapat dianggap berada dalam satu tabaqah bila dilihat dari kesamaan mereka sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian seluruh sahabat adalah tabaqah pertama. Tabaqah kedua tabi'in, tabaqah ketiga atba tabi'in, dan seterusnya. Dan perlu diperhatikan bahwa tidak semua jabagol kedua mesti tabi'in, karena bisa juga tabaqah kedua masih sahabat. Selain itu jumlah tabaqah pun belum tentu 4 tabaqah, bahkan ada yang tabaqah 11 tabaqah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila
banyak kesalahan yang dalam saya sampaikan. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi